Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita di Lensa Fatwa. Untuk kali ini kita akan bicara sedikit masalah COVID di dalam suasana bulan puasa ini. Lebih tepatnya tema kita pada saat ini adalah masalah membentuk manusia komunikatif di suasana COVID-19. Saya Muhammad Haji Isnaini, dosen Fakultas Dakwah. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Ahmad Syarifin, juga dosen Fakultas Dakwah. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Koordinator LP2M. Begitu Pak ya? Kepala Pusat. Tepatnya Kepala Pusat Kajian Pengembangan dan Penelitian Masyarakat. Di suasana seperti Ramadan ini, bagaimana tanggapan Bapak masalah kita bisa membentuk suatu komunikasi yang efektif, baik itu di keluarga, teman, sahabat, dan sebagainya, mengingat kondisi kita saat ini dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana asyhara siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang terhormat, Pak Haji Isnaini MA, insyaallah doktor sebentar lagi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bisa bersama-sama di sini berbincang mengenai bagaimana berpuasa di bulan Ramadan di tengah COVID-19. Sementara kita sendiri sebagai insan muslim dituntut untuk dapat senantiasa aktif dalam merespon segala kondisi, dan sebagai insan dakwah, kalau boleh saya katakan insan dakwah itu adalah akademisi yang isinya mahasiswa, dosen, seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu adalah insan dakwah yang harus mengemban misi kedakwahan dimanapun dan pada saat kapanpun. Saya kira kita merujuk kembali ke dasar pelaksanaan puasa, Pak Haji. Kita bahkan seluruh umat Islam sepakat untuk menjadikan Al-Baqarah 183 sebagai dasar pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ada beberapa konteks yang bisa kita cermati, misalnya di ayat tersebut diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Jadi hai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, kalau dalam Rahib Al-Asfahani, dalam Mufradat Al-Fazil Quran itu jelas bahwa kutiba itu kalau kita lihat di kamus-kamus biasanya kan kata baik itu bukan menetapkan, menulis, artinya kewajiban puasa ini tertulis, termaktub di dalam Al-Quran. Tapi beliau menjelaskan, Ar-Rahib menjelaskan bahwa kutiba dari kata apa itu sebenarnya adalah aujaba atau farad, artinya menetapkan kewajibannya. Dan ujung dari ayat itu, dari target dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablina, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya target atau output dari ibadah puasa ini adalah takwa. Nah, bagaimana kita lihat di ujung ayat itu tattaqun, ya kita sama-sama paham, Pak Haji juga paham itu fi'il mudhari ya. Tattaqun fi'il mudhari itu ya, tattaqun fi'il mudhari, taqwa ya taqi, tattaqun itu ya fi'il mudhari, sama-sama kita pahami bahwa fi'il mudhari itu adalah hudusu syai'in fi zamanil hadir wal mustaqbal. Artinya ini ya betul Pak, proses berkelanjutan. Nah, karena itu sangat tepat sekali apabila output dari puasa ini adalah insan atau membentuk manusia yang komunikatif. Nah, yang komunikatif seperti Pak Haji sebutkan di awal. Nah, saya kira kemudian kita konteskan bagaimana output dari ibadah puasa terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Saya ingin sedikit sekali menjelaskan tentang sekali bahwa tidak ada satupun ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dzalika 'ala Allah yasir. Artinya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini
kecuali atas izin Allah. Nah, ini yang selalu saya ingatkan, selalu saya tekankan bahwa segala yang terjadi kita juga di sini, saya bersama Pak Haji di ruangan dekan ini juga termasuk Sudah kehendak Allah dan sudah tercatat sebelumnya. Termasuk juga wabah COVID-19 yang sama sekali kita tidak prediksi sebelumnya. Betul. Saya juga ketika ke ruangan Pak Haji juga nggak ada ngobrol kita, ini ke depan ini bakal ada COVID nih, nggak ada kan. Tapi tiba-tiba terjadi kan, ini memang sudah termaktub di dalam Lauhil Mahfuz ya, artinya tetapan Allah. Sudah ditentukan. Nah, mungkin terkait dengan konteks bagaimana meskipun di tengah COVID ini, saya kira kita kembali ke ayat itu ya, pertama beriman, kita juga berupaya meningkatkan keimanan, berpuasa, puasa karena wajib kan? Wajib juga kita harus laksanakan. Kemudian, output dari tatakun ini saya kira bagaimana kita sinergikan insan yang bertakwa, tatakun itu kepada konteks dakwah yang memiliki beberapa dimensi. Silakan mungkin Pak Haji juga bisa menambahkan tentang konteks komunikatif dalam ayat Al-Quran. Kalau kita bicara masalah komunikasi, sebetulnya ilmu komunikasi itu sendiri memiliki landasan yang kuat. Kenapa? Karena landasannya sudah termasuk dalam ayat suci Al-Quran. Ilmu komunikasi itu sendiri memiliki landasan yang kuat. Kenapa? Karena landasannya sudah termasuk dalam ayat suci Al-Quran. Seperti kata-kata la'alakum, seperti kata-kata kalaman balighon, ya, kaulan balighon, kaulan syadidan, kaulan ma'rufan, itu semua adalah konsep-konsep dasar bagaimana kita membangun komunikasi dengan komunikan ataupun dengan yang lainnya. Seperti kata-kata kaulan syadidan, ini mengandung suatu komunikasi itu memiliki pesan, bagaimana pesan ini supaya sampai dengan baik. Artinya di situ diterima oleh komunikan, baik diterima dengan hatinya dan dengan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dilaksanakan. Kemudian juga dengan kaulan balighon. Kaulan balighon itu secara bahasa diartikan dengan sampai, bahasa yang sampai. Kalau saya dulu, guru saya dulu mengatakan itu ada mafhum lisami katanya. Jadi paham, si pendengar itu paham apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau dalam kajian lebih dalam lagi, mungkin balighon itu bisa membentuk apa kira-kira untuk di dalamnya? Baik, sepakat sekali apa yang disampaikan Haji bahwa dalam konteks komunikasi ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya sudah sejak awal itu mengungkapkan kata-kata yang mengandung unsur dakwah di dalamnya. Betul. Seperti kata Pak Haji tadi, yang pertama adalah qaulan sadidan. Saya sepakat bahwa qaulan sadidan itu adalah perkataan yang benar. Yang benar ini artinya bisa diverifikasi, yang terverifikasi. Ini kalau insan-insan atau orang-orang, katakanlah kita semua itu berpatokan pada ini, maka sesungguhnya output dari ibadah puasa itu la'alakum tattaqun. Apalagi di dalam ayat-ayat, coba kita cek ayat-ayat yang memuat kata qaulan sadidan di sana. Sebelumnya atau sebelum qaulan sadidan itu didahului dengan kata-kata ittaqullah. Betul. Jadi sangat nyambung sekali ketika output ibadah puasa itu dikontekskan dengan komunikatif atau insan yang komunikatif. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang di sebelum qaulan sadida itu dinyatakan ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi untuk berbicara benar itu juga harus dilandasi dengan ketakwaan. Ya, betul. Kemudian terkait dengan qaulan baligho. Tadi kalau Pak Haji mencontohkan ya betul sekali. Saya juga ingat sebuah bukan hadis ya, perkataan Imam Ali yang mungkin Pak Haji juga ini dulu, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Kalau kita berbicara dengan orang itu ukurlah kadar betul. Jadi kalau bahasa Milianangnya kalau ngomong pakai otak kira-kira itu. Nah, kalau itu masuk komunikasi yang efektif, Pak. Jadi betul, kalau yang efektif tidak nyambung. Iya. Seperti itu. Iya, jadi yang komunikan ngomong apa, komunikatornya ngomong apa, komunikan ngomong apa, itu yang nggak nyambung. Nah, itu yang laisa balighon gitu ya. Betul. Tidak balighon artinya. Jadi qaulan balighon adalah yang efektif, betul, efektif sampai. Kemudian ada lagi Pak Haji mungkin yang qaulan ma'rufa ya. Banyak sekali sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan dalam konteks komunikasi ini dengan berbagai kalimat-kalimat yang berbeda ya Pak Haji. Ya. Nah, di situ yang tadi kita ada sadidan, kemudian qaulan balighon, ada qaulan ma'rufa.
Qaulan ma'rufa ini kebanyakan dari beberapa ayat yang kita inventarisasi itu didahului dengan konteks memberikan nafkah kepada keluarga. Ya. Kayak Kalau itu untuk Hmm. apa ya, untuk keluarga suami istri. Jadi, kalau kita bicara dengan istri kita bagaimana supaya kata-katanya itu jangan sampai menyinggung perasaan. Gitu. Maka di situ ma'ruf artinya baik. Gitu. Baik. Tapi dalam kajian lain ada juga mengatakan kalau qaulan ma'rufah itu asli katanya urfun, artinya di situ Kebiasaan. ada kebiasaan. Jadi kalau mengajak seseorang itu kita lihat kebiasaannya apa gitu loh. Jadi untuk berbuat baik itu kita ini kayaknya ada ilmu psikologinya nih Pak. Jadi kita mesti tahu dulu bagaimana tipe orang itu atau kebiasaan dia sehingga kita bisa mengajak dia kebaikan agar lebih mudah gitu. Jadi komunikasi kita akan lebih nyambung seperti itu. Ada juga kajian seperti itu. Itu yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf. Dan yang mungkin sempat kita bincang pada saat ini adalah setelah ini qaulan karimah. Qaulan karimah. Ya, qaulan karimah itu sebagaimana termaktub dalam Al-Isra 23 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karimah. Jadi dari ayat itu kalau kita perhatikan per kalimat, maka akan jelas bahwa qaulan karimah itu lebih kepada perkataan yang santun lah ya. Betul. Santun, kemudian karena didahului oleh perkataan-perkataan yang konteksnya dengan keluarga, orang tua. dan ibu. Jadi perkataan itu disampaikan kepada siapa lawan kita bicara. Mungkin dia itu ustadz kita, mungkin dia itu orang tua kita. Sehingga kata-kata itu mesti lemah lembut di situ, tidak sampai menyakiti perasaan mereka. Nah, itu namanya qaulan karimah. Jadi yang masuk dalam orang tua di situ memang secara normatif adalah orang yang melahirkan, yang merawat kita. Ya. Tapi dalam konteks umum, dalam konteks yang lebih luas, termasuk Siapapun, guru ya, kita masuk orang yang kibar, karena di situ yang digunakan kibar bukan yang lebih dewasa. yang lebih dewasa, bukan hanya walidun saja atau ayat. Jadi istilahnya itu ihtiroman, penghormatan kita kepada siapa yang kita bicarakan seperti itu. Betul. Jadi para mufassir juga menyatakan bahwa lawan dari qaulan karimah itu ya lawan dari perkataan yang santun ya yang tidak santun, yang kadang tadi katakan jadi jangan sampai berkata kepada orang tua saya nggak boleh gitu ya. Atau jangan saja. Iya. Mungkin hoi atau hus segala macam itu ya. Jadi Istilah itu mungkin di Arab Saudi sana gitu ya. Kalau istilah Palembang, hoi umpama gitu seperti itu. dengan orang tua jangan ngomong Iya. hoi. Jadi perkataan yang sopan santun lah terhadap orang lebih tua dari kita ataupun orang tua kita. Mungkin ini kesempatan yang baik ini kita akhiri. Mudah-mudahan dalam suasana puasa ini apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah kita selalu menjaga kesehatan kita supaya kita sampai pada akhir bulan puasa sehingga kita terlepas dari virus corona yang saat ini masih melanda di Indonesia, khususnya di dunia ini. Mungkin Pak Syarif ingin menyampaikan kata-kata habis. Baik, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang baik sekali, artinya bahwa wabah ini sudah sama-sama kita pahami sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sekarang mari kita bersahabat, istilah lain. Mari kita bersahabat dengan corona. Artinya silahkan dia melanglang buana kemana, tapi kita tetap bermohon kepada Allah untuk dihindarkan dari segala bentuk bencana wabah corona ini, dan kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dari rumah kita masing-masing dan bisa memaksimalkan ibadah kita meskipun di rumah. Dan sebagai salah satu bentuk loyalitas kita, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran bahwa taat kepada Allah, Rasul juga pemerintah, ulil amri itu merupakan salah satu wujud dari loyalitas kita yang kita wujudkan dengan beribadah di rumah, berpuasa di rumah ya, meskipun juga kemana-mana sedikit, tetapi tetap kita stay at home bisa memaksimalkan ibadah. Tidak ada halangan sedikit pun dengan kita berpuasa di rumah. Dan insya Allah semoga kita semua sehat sampai menjalani puasa ini dengan baik, maksimal, dan bisa beridul fitri juga di rumah, tidak ada masalah. Meskipun kita hanya bisa menggunakan silaturahim melalui media sosial dan melalui media-media tertentu, kita tetap berupaya mewujudkan insan yang bertakwa, insan muttaqin yang komunikatif. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.